Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Nah, semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum anak-anak kita memulai pelajaran hari ini, supaya lebih bersemangat anak-anak, kita akan bernyanyi bersama. Ya, kita akan bernyanyi lagu yang berjudul Bangun Tidur. Anak-anak bernyanyinya lebih bersemangat lagi ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bisa ya anak-anak lagunya? Kita bernyanyi sekali lagi, lebih bersemangat lagi ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ya, bisa semua ya anak-anak? Sudah bersemangat semuanya ya? Nah, tadi pagi anak-anak sudah bangun pagi semuanya? Iya, pinter. Nah, anak-anak harus dibiasakan disiplin sejak dini ya. Bangun pagi setiap hari. Dan sesudah itu, kalian bisa membantu orang tua dulu di rumah. Dan jangan lupa sarapan dulu sebelum mulai belajar. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan dengan pembelajaran tematik kita. Anak-anak siapkan buku tematiknya ya. Dan juga kalian menyiapkan pensil, penghapus, dan penggaris. Nanti bila ada kata-kata yang penting, kita akan menggaris bawahi bersama-sama. Sudah siap anak-anak? Nah, disiapkan pensil, penghapus, dan penggarisnya. Oke? Kita buka buku tematik halaman 13. Anak-anak, buka buku tematiknya halaman 13. Sudah siap anak-anak? Nah, anak-anak menyimak bersama ya. Bermain termasuk kegiatan yang baik. Namun, bermain harus patuhi aturan. Nah, patuhi aturan berarti anak-anak harus mentaati, mengikuti aturan. Ya, anak-anak boleh menggarisbawahinya. Harus patuhi aturan.
Digaris bawahi dengan penggaris dan gunakan pensilnya ya anak-anak. Oke, selanjutnya aturan ketika bermain diantaranya sebagai berikut. Nah, anak-anak boleh menggaris bawahinya. Aturan ketika bermain. Yang pertama, berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Nah, jadi anak-anak bila sebelum bermain, anak-anak harus berpamitan pada orang tua terlebih dahulu. Mama, papa, aku izin dia mah, aku mau bermain terlebih dahulu. Nah, supaya orang tua kalian juga tidak mencari-cari kalian. Kemudian yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Nah, bila anak-anak bermain, tidak boleh lupa waktu ya. Saatnya sudah sore, nah kalian harus cepat-cepat kembali ke rumah. Kemudian yang ketiga, aturan bermain selanjutnya adalah bermain dengan rukun. Anak-anak bila bermain dengan teman, hendaknya selalu bersikap rukun. Ya. Kemudian yang keempat adalah tidak melakukan permainan yang berbahaya. Nah, seperti kalian lihat pada gambar di halaman 13. Ya, di situ ada gambar mengejar layang-layang di jalan sangat berbahaya. Nah, bila terutama ini untuk anak laki-laki ya. Bila anak-anak yang laki-laki bermain layang-layang, nah jangan sampai bermainnya di jalan raya. Karena itu akan sangat berbahaya. Kemudian aturan selanjutnya, tidak bermain ke tempat yang jauh. Selanjutnya, tidak bermain di tempat yang membahayakan. Ya, jadi anak-anak bermain di sekitar rumah saja. Tidak perlu yang jauh dan tidak perlu di tempat yang membahayakan. Kemudian selain itu ada tidak ya aturan bermain yang lain? Kira-kira apa ya? Nah, coba anak-anak berpikir sejenak. Kira-kira aturan ketika bermain selain yang ada di buku ini apa saja ya? Iya, nah tidak merebut mainan. Nah, anak-anak bisa menuliskan di bawahnya. Ya, di yang ketujuh, titik yang ketujuh, boleh kalian tuliskan. Tidak merebut mainan. Dituliskan di situ ya anak-anak. Tidak merebut mainan. Sudah anak-anak? Nah, kira-kira ada lagi tidak ya aturan ketika bermain bersama teman? Iya, bermain secara bergiliran. Pinter. Kalian tambahkan lagi ke titik selanjutnya ya. Titik yang ke-8. Bermain secara bergiliran. Kalian tuliskan. Bermain secara bergiliran. Ya, sudah jelas ya anak-anak? Itulah beberapa aturan ketika bermain. Nah, sekarang kita lanjutkan selanjutnya ya. Bagaimana sikapmu? Nah, kalian simak lagi. Adi sedang bermain ayunan di pohon. Denny mau mengganggu Adi. Denny mau mendorong Adi dengan kencang. Nah, bagaimana sikap Denny menurutmu? Nah, kira-kira menurut anak-anak semuanya bagaimana?
Apakah sikap Denny sudah betul? Tidak, iya pinter. Jadi, sikap Denny yang mengganggu Adi saat bermain ayunan tidak benar. Karena apa? Nah, karena bisa membahayakan. Nah, berarti sikap Denny tidak benar. Kalian boleh menuliskan ya anak-anak. Nah, menurut saya sikap Denny tidak benar karena dapat membahayakan Adi. Karena dapat membahayakan Adi. Ya, akibatnya bisa berbahaya. Bila Adi terjatuh, celaka, itulah akibat yang membahayakan ya anak-anak. Jadi, tidak boleh meniru adegan atau meniru tindakan Denny ini. Oke anak-anak. Nah, jadi semua aturan itu harus dipatuhi untuk kebaikan kita bersama. Ya, bila tidak dipatuhi, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, hal yang tidak diinginkan itu seperti apa? Nah, yang membahayakan tadi bisa membahayakan, mengakibatkan celaka pada teman kita. Oke anak-anak? Nah, kita lanjutkan di halaman yang selanjutnya ya. Anak-anak bisa membuka buku tematik halaman 28. Kita lanjutkan dengan buku tematik halaman 28. Oke anak-anak, sudah siap? Ya. Kita simak bersama ya yang bagian ayo diskusi. Ya, disiapkan pensil dan penggarisnya kembali. Keluarga yang rukun membuat suasana rumah nyaman. Nah, anak-anak boleh menggarisbawahi. Keluarga yang rukun membuat suasana rumah nyaman. Selanjutnya, ayah dan ibu membimbing anak-anak. Anak-anak boleh menggarisbawahi kembali ya. Ayah dan ibu membimbing anak-anak. Selanjutnya, anak-anak pun mau membantu orang tua. Membantu orang tua adalah contoh mematuhi aturan di rumah. Nah, anak-anak boleh menggarisbawahi. Membantu orang tua adalah contoh mematuhi aturan di rumah. Oke anak-anak, selanjutnya contoh aturan di rumah yang lain adalah, anak-anak boleh menggarisbawahi kembali. Contoh aturan di rumah yang lain. Yang pertama, menghormati orang tua. Kemudian yang kedua, belajar setiap hari. Nah, jadi bila anak-anak di rumah tidak perlu mama, papa, atau kakak, atau nenek, kakek kalian ya yang harus setiap hari menyuruh-nyuruh kalian. Ayo anak-anak belajar dulu, mengerjakan PR-nya. Ayo tugasnya hari ini apa? Harus segera dikerjakan. Nah, jadi anak-anak harus dengan kesadaran sendiri. Belajar bertanggung jawab sejak dini, sejak sekarang. Ya, belajar setiap hari tanpa disuruh. Kemudian yang ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan. Yang keempat, rukun dengan sesama anggota keluarga. Ya, itulah beberapa contoh aturan di rumah. Ya. Kemudian selanjutnya yang bawahnya ya anak-anak.
Aturan dibuat agar hidup lebih nyaman. Nah, ini adalah manfaat atau kegunaan aturan. Anak-anak boleh menggarisbawahinya. Aturan dibuat agar hidup lebih nyaman. Selanjutnya, jika tidak ada aturan, suasana rumah menjadi kacau. Ya, boleh digarisbawahi. Jika tidak ada aturan, suasana rumah menjadi kacau atau berantakan. Nah, itulah akibat bila tidak ada aturan di rumah. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, oke. Selanjutnya yang di bawahnya kita kerjakan bersama-sama ya. Yang nomor 1, siapa sajakah yang wajib mematuhi aturan di rumah? Nah, siapa saja yang wajib atau yang harus mematuhi aturan di rumah? Ada siapa saja anggota di rumah? Nah, berarti merekalah nanti yang harus, yang wajib mematuhi aturan di rumah. Nah, kira-kira siapa saja? Ya, ada anak-anak. Boleh kalian tulis ya. Ada anak-anak. Kemudian ada siapa lagi? Ayah. Iya, pintar. Ibu. Ya, boleh kalian tuliskan. Kakak. Adik. Ya, boleh anak-anak menuliskannya ya. Jadi, yang wajib mematuhi aturan di rumah tadi ada siapa saja? Ada ayah, ibu, kakak, adik. Ya, boleh anak-anak menuliskannya. Sudah selesai anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Sebutkan contoh membantu ibu di rumah. Nah, sebutkan contoh membantu ibu di rumah. Nah, sama seperti lagu bangun tidur tadi. Kira-kira apa ya yang bisa kalian bantu ibu di rumah? Dalam lagu bangun tidur tadi. Iya, pintar. Membereskan tempat tidur. Boleh anak-anak menuliskan. Membereskan tempat tidur. Sudah anak-anak? Nah, kira-kira ada lagi tidak ya contoh yang lain? Iya, menyapu. Boleh. Boleh anak-anak menuliskannya ya. Tadi anak-anak beri tanda koma. Menyapu. Selesai anak-anak? Nah, kita lanjutkan yang nomor 3. Apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan di rumah? Apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan di rumah? Ya, sama seperti tadi, bacaan yang di atasnya tadi. Apa yang akan terjadi? Iya, suasana rumah menjadi kacau. Anak-anak boleh menuliskan. Suasana rumah menjadi kacau atau berantakan ya. Suasana rumah menjadi kacau. Kemudian yang keempat. Ya. Untuk apakah aturan dibuat di rumah? Untuk apakah aturan dibuat di rumah? Nah, untuk apa anak-anak? Iya, ya, supaya atau agar hidup lebih nyaman.
Anak-anak tuliskan ya. Agar hidup lebih nyaman. Selesai anak-anak? Oke, pertanyaan yang terakhir, yang nomor 5. Sebutkan aturan bila kita bermain di rumah. Nah, sebutkan aturan bila kita bermain di rumah. Nah, kira-kira apa ya anak-anak bila bermain di rumah? Iya, pinter. Nah, bila sudah selesai bermain, segera membereskannya. Ya, anak-anak boleh menuliskan. Bila selesai bermain, segera membereskannya atau merapikannya ke tempat semula. Dikembalikan lagi ke tempat semula ya. Bila sudah selesai bermain, kemudian merapikan atau membereskan. Ada lagi aturan yang lain? Nah, bila anak-anak punya kakak atau punya adik, bagaimana? Iya, pinter. Tidak merebut mainan. Ya, anak-anak boleh menuliskan. Tidak merebut mainan. Ya, sebagai kakak, kalian harus mengalah pada adik, ya. Tidak merebut mainan. Jadi bermainnya harus bagaimana? Harus bergiliran, harus antre. Bergiliran dulu ya. Kalau sudah adik, baru kakak. Jadi di sini kalian bila sebagai kakak di rumah harus mengalah pada adik. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, itulah beberapa aturan yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian semuanya bisa lebih jelas dan lebih mengerti ya anak-anak tentang aturan yang di rumah, aturan yang harus dipatuhi di rumah ataupun aturan saat bermain. Semoga anak-anak bisa melakukan, bisa melaksanakan setiap harinya. Oke anak-anak? Kita akan melanjutkan kembali nanti. Ya, selamat belajar kembali ya anak-anak. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak.